Hasil undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Yamal pakai nomor punggung The GOAT. Atletico bajak gelandang serang Botafogo. Juventus permanenkan winger Porto. Manchester City datangkan wonderkid Rosenborg. Hasil undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia sudah keluar. Tim nasional Indonesia dipastikan berjumpa kembali dengan Arab Saudi dan Irak. Skuad Garuda pernah menghadapi dua negara Timur Tengah itu di putaran sebelumnya, dan berdasarkan undian akan kembali mengadu kekuatan di grup B babak keempat kualifikasi. Seluruh pertandingan grup B akan dihelat di King Saud University Stadium, Riyadh, dengan Arab Saudi mendapat keuntungan sebagai tuan rumah. Hanya juara grup dari masing-masing kelompok yang berhak meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara dua runner-up grup akan bertanding dalam dua leg kandang tandang di putaran kelima kualifikasi zona Asia. Sang pemenang kemudian masuk ke babak playoff antar konfederasi melawan tim-tim dari benua lain untuk memperebutkan jatah tersisa menuju turnamen utama. Dari negeri Matador, Barcelona telah mengumumkan bahwa Yamal telah menandatangani kontrak baru hingga 2031 dan ia telah mengambil jersey nomor 10 untuk musim depan. Pemain 18 tahun itu sekarang akan mengenakan jersey yang ditinggalkan Ansu Fati yang bergabung dengan Monaco dengan status pinjaman, dan yang sebelumnya dikenakan sang GOAT dan legenda klub Lionel Messi. Setelah perpanjangan kontraknya, Yamal dengan berani mengatakan, "Messi telah menentukan jalannya, dan saya akan menentukan jalan saya sendiri." Ia menambahkan, "Messi, Maradona, dan Ronaldinho adalah tiga legend sepak bola. Mereka adalah pemain yang luar biasa, dan Messi masih tetap begitu. Saya akan mencoba mengikuti jejak mereka." Here we go. Arsenal resmi memboyong bek tengah Valencia, Christian Mosquera, dengan mahar 15 juta euro plus bonus. Menurut laporan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Arsenal dan Valencia telah mencapai kesepakatan lisan. Sang pemain sendiri sudah menyetujui kontrak jangka panjang dan menyatakan keinginannya hanya ingin bermain untuk The Gunners. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis pada hari Rabu setelah kesepakatan klub ke klub. Mosquera yang merupakan produk Akademi Valencia sejak usia 12 tahun telah tampil sebanyak 82 kali untuk tim utama dengan kemampuan bermain sebagai bek tengah. Ketangguhannya di lini belakang membuatnya dipercaya sebagai bek utama meskipun usianya masih muda. Bos Arsenal, Mikel Arteta, melihatnya sebagai pelapis potensial untuk dua bek andalan William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Di sisi lain, Barcelona telah mengumumkan rekrutan keduanya pada bursa transfer musim panas ini. Pemain tersebut ialah Rooney Bargi yang diboyong setelah Juan Garcia. Pemain 19 tahun itu direkrut dari Liga Denmark, FC Copenhagen, dengan mahar lebih dari 2 juta euro dan telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga Juni 2029. Kepastian itu diumumkan pihak klub pada Senin 14 Juli 2025. Sebelum hijrah ke Camp Nou, Bargi merupakan rekan satu tim Kevin Dix di FC Copenhagen. Duet mereka sempat jadi sorotan di Liga Denmark dan kancah Eropa sebelum sang pemain cedera panjang. Musim lalu, pemain Denmark itu lebih banyak menepi karena cedera lutut serius. Ia hanya mencatatkan 5 penampilan musim lalu. Puncak performa Bargi terjadi di musim sebelumnya, ketika ia berhasil mengemas 8 gol dari 23 laga di kompetisi domestik dan Champions League. Kehadiran Bargi memberikan tambahan amunisi bagi Blaugrana yang tengah melakukan peremajaan skuad. Apalagi Ansu Fati baru saja dipinjamkan ke AS Monaco, sehingga posisi winger kiri membutuhkan sosok yang bisa diandalkan. Kemungkinan sang pemain akan terlebih dahulu menjalani masa transisi dengan bermain bersama tim lapis kedua Barca. Masih dari Spanyol, Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk membajak gelandang serang Botafogo Thiago Almada. Dikutip dari postingan Instagram Fabrizio Romano, Los Colchoneros akan membeli 50% hak Almada dengan biaya 21 juta euro. Pemain 24 tahun itu menghabiskan separuh musim lalu di Olympique Lyon sebagai pemain pinjaman. Di klub Prancis itu, sang pemain telah mengemas 2 gol dan 4 assist dari 20 penampilan di semua kompetisi.
Atletico Madrid mengarahkan targetnya ke Almada awal bulan ini, setelah kepergian penyerang andalan mereka, Angel Correa, ke klub Liga MX Meksiko, Tigres UANL. Dengan selesainya proses administrasi, Almada kini resmi menjadi bagian dari proyek jangka panjang Los Colchoneros. Ia akan ditandemkan dengan rekan senegaranya seperti Julian Alvarez dan Giuliano Simeone. Terbang ke Italia, Napoli semakin aktif di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, Gliassuri tengah bersiap menyambut rekrutan barunya untuk penyerang Udinese Lorenzo Luca. Dilansir dari laman Football Italia, kesepakatan itu berstatus pinjaman dengan kewajiban membeli, yang memungkinkan Napoli mencicil total biaya transfer sebesar 35 juta euro. Keputusan Napoli untuk merekrut Luka muncul setelah mereka gagal mendapatkan Darwin Núñez. Liverpool mematok harga lebih dari 50 juta euro untuk penyerang Uruguay itu. Akibatnya, Partenope mengalihkan perhatian kepada Luka yang dianggap sebagai opsi realistis dan potensial untuk lini depan mereka. Diketahui, Napoli akan membayar 9 juta euro untuk biaya peminjaman awal, baru kemudian membayar 26 juta euro sebagai kewajiban pembelian di 2026 mendatang. Bergeser sedikit ke Turin, Juventus dilaporkan berhasil mempermanenkan winger FC Porto, Francisco Conceição, dengan mahar 30 juta euro dan akan dibayar sebanyak 4 kali. Namun itu tidak akan mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain karena biaya klausul harus dibayar secara penuh. Pemain Portugal itu bergabung dengan Juventus musim lalu dengan status pinjaman dari FC Porto tanpa opsi permanen. Bianconeri membayar 10 juta euro untuk meminjamnya selama semusim. Sebagai bagian dari kesepakatan, Conceição harus memberikan konfirmasi tertulis bahwa ia tidak akan menerima potongan 20% dari biaya transfer yang seharusnya ia terima jika kepindahannya dilakukan melalui klausul pelepasan. Meskipun beberapa klub menunjukkan minat besar kepada sang pemain, namun ia lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Turin. Dengan transfer ini, Juventus kembali memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Dengan Conceição diharapkan memberikan kontribusi besar di lini serang Bianconeri. Kembali ke London, Arsenal kini telah memasuki tahap akhir dalam pembicaraan kontrak baru dengan wonderkid mereka, Ethan Nwaneri. Pemain 18 tahun itu sebelumnya hanya menyisakan kontrak 1 tahun hingga Juni 2026 mendatang. Pembicaraan antara klub dan sang pemain digambarkan tanpa banyak hambatan. Ethan sekarang siap untuk mengikat kontrak jangka panjang baru dengan The Gunners. Di musim lalu, wonderkid Inggris itu mulai menunjukkan tajinya seiring dengan cedera yang dialami Bukayo Saka. Ethan lalu mengisi pos Saka di sayap kanan dan berhasil mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan di Premier League, serta menyumbangkan 2 gol dalam 7 penampilan di Champions League. Ethan pun sekarang berpeluang besar mendapatkan peran yang lebih banyak di bawah arahan Arteta. Salah satunya mungkin menggeser posisi Martin Odegaard yang menurun sejak mengalami cedera di musim lalu. Tidak mau kalah, Manchester City dikabarkan telah mengumumkan kedatangan wonderkid Rosenborg, Sverre Nipan, dengan mahar 15 juta euro. Tim pencari bakat dan rekrutmen City berhasil menangkis minat dari beberapa klub papan atas Eropa, seperti Arsenal dan Aston Villa, yang juga telah mengirimkan perwakilan ke Norwegia untuk merekrut sang gelandang. Walaupun demikian, pemain 18 tahun itu tidak akan tampil langsung bersama skuad utama musim ini. Ia akan dipinjamkan ke klub lain terlebih dahulu. Hanya saja, belum ada kesepakatan akhir dengan klub manapun sejauh ini. Wonderkid Norwegia itu sementara diperkirakan bergabung dengan skuad utama Pep Guardiola untuk latihan pramusim pada Senin 28 Juli mendatang, yang akan memberikan gambaran awal tentang tuntunan sepak bola tingkat elit. Manchester Biru sudah, sekarang kita beralih ke Manchester Merah, yang mana ada Manchester United yang pantang menyerah dalam perburuan penyerang Brentford, Bryan Mbeumo. Dilansir dari Goal, Manchester United dan Brentford akhirnya mencapai kesepakatan untuk bomber Kamerun itu senilai 71 juta pound setelah berminggu-minggu negosiasi intens. Pemain 25 tahun itu sangat memprioritaskan kepindahannya ke Old Trafford daripada tawaran dari klub-klub lain, dan kini akan menjadi rekrutan ketiga United musim panas ini mengikuti jejak Matheus Cunha dan Diogo Leon. Kedatangan Mbeumo menandai pernyataan penting dari niat United dalam melanjutkan pembangunan kembali lini serang mereka. Di musim lalu, penyerang Brentford itu telah mengemas 20 gol dan 7 assist dalam 38 penampilan di Premier League. Performanya yang konsisten di The Beast
menjadikannya sebagai target prioritas bagi The Red Devils. Mbeumo akan meninggalkan Brentford setelah 242 penampilan sejak bergabung pada 2019 silam. Setan Merah kini akan fokus menyelesaikan persyaratan pribadi dan pemeriksaan medis sebelum merampungkan perkenalan Mbeumo. Itulah beberapa berita terupdate seputar dunia sepak bola dari Football News. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita bola terupdate dari Football News. Peace.